Nathan Chuan sering marahi pemain timnas U23 Indonesia lain. Shin Tae-yong menjawab, justru itu suatu hal baik bagi tim. Salah satu pemain timnas U23 Indonesia, Nathan Chuan terlihat sering memarahi para pemain lain. Shin Tae-yong justru menyukai aksi pemain SK Heerenveen tersebut. Nathan Chuan menjadi salah satu pemain yang menonjol performanya di timnas U23 Indonesia sepanjang Piala Asia U23 2024. Tidak cuma jadi gelandang, pemain keturunan Semarang itu juga menunjukkan dirinya mampu berposisi sebagai bek tengah saat lawan Irak. Namun satu hal yang jadi sorotan adalah aksi Nathan yang sering memarahi atau memberi instruksi para pemain timnas U23 Indonesia yang lainnya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong justru menilai hal semacam ini justru menjadi hal baik. Terutama dalam hal komunikasi antar pemain. Shin Tae-yong menyukai aksi yang dilakukan Nathan Chuan. Untuk Nathan, hal seperti itu justru sebagai pemain kita harus belajar, kata Shin Tae-yong. Seperti jika ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia, dan itu artinya tidak ada komunikasi antara pemain dalam tim. Memang paling penting taktik bicara dari semua taktik lain, tetapi pemain lokal kita terlalu cenderung diam. Jadi saya lihat kelakuan Nathan sangat baik, itu pun malah yang saya minta ke semua pemain. Tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah ketika memberi teguran ke pemain. Komunikasi harusnya sangat baik, dan itu yang harus dilakukan terus, tambahnya. Nathan Chuan selalu tampil dalam 6 laga timnas U23 Indonesia sepanjang Piala Asia U23 tahun 2024. Menarik dinanti posisi apa yang ia mainkan saat melawan Guinea nanti malam. Pasalnya timnas U23 Indonesia sedang mengalami krisis back dengan absennya Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Praktis pilihan bek tengah untuk Shin Tae-yong hanya ada Muhammad Ferrari, Komang Tae-gut, dan Alvendra Dewangga. Memang sebelum lawan Guinea, skuad kita jujur kurang baik, khususnya lini belakang, kata Shin Tae-yong. Bisa dikatakan hampir runtuh lini belakang saat ini. Jadi dengan skuad yang ada saat ini kita harus bekerja keras sampai akhir dan membawa hasil yang baik, tambahnya. Shin Tae-yong pun berharap para pemainnya punya mental kuat dan bersatu padu. Indonesia masih punya kesempatan terakhir demi lolos Olimpiade tahun 2024 sekaligus mengakhiri penantian 68 tahun. Memang di situasi ini tidak bisa banyak baca situasi apa-apa, kata Shin Tae-yong. Saya bukan Tuhan, mau tidak mau kita harus jadi satu dengan mental kuat. Para pemain dalam keadaan lelah jadi dikasih istirahat juga dan perkuat mental juga. Memang ada beberapa kesalahan wasit, jadi kita sampai datang ke Prancis sebelum kita bertanding hari ini, tetapi tetap masih ada kesempatan dan kesempatan ini kita dapat juga karena berusaha keras sebelumnya. Jadi sekarang harus lebih kerja keras untuk melewati masalah, tambahnya. Dengan gabungnya Alvendra Dewangga, ini prediksi susunan pemain timnas Indonesia U23 vs Guinea di playoff Olimpiade. Tentu posisi Arnando Areta akan tergantikan sebagai kiper utama. Rotasi pun dilakukan di lini belakang karena ketidakhadiran Rizky Ridho. Kapten timnas Indonesia U23 ini dilaporkan tak bisa kembali membela tim karena masih menjalani hukuman kartu merah. Untuk itu, Shin Tae-yong bisa menurunkan trio baru dalam laga tersebut.
Alvendra Dewangga bisa bergabung dengan Komante Gold dan Muhammad Ferrari menjadi lini belakang. Bek sayap cepat Pratama Arhan dan Fajar Faturrahman bisa menyokong bola dari sisi sayap belakang. Masuk ke lini tengah, Nathan Chuan yang tak tergantikan tetap bisa menjadi kunci utama permainan tim. Dia pun bisa dipasangkan dengan Ivar Jenner untuk mengacak-acak sisi tengah lapangan. Trisula lini depan, Witan Sulaiman, Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand pun dipastikan akan kembali tampil. Chemistry ketiganya yang sudah padu bisa menjadi senjata mematikan bagi Guinea. Tentu prediksi susunan pemain bisa berubah mengingat Shin Taeyong masih menantikan kehadiran Justin Hubner yang bisa saja kembali dilepas oleh Cerezo Osaka. Selain itu, nama Elkan Bagot pun bisa berpeluang bergabung mengingat Elkan sudah tak memiliki jadwal pertandingan lagi di Liga Inggris. Nah, gimana menurut kalian dengan tidak adanya Justin Hubner dan Elkan Bagot dalam laga nanti malam melawan Timnas Guinea? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya aja. Dan terima kasih masih stay di channel YouTube Putra Surabaya 84. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya Sobat Garuda, support dan dukung terus Timnas Garuda kita. Karena siapa kita, kita Indonesia.